Ya, Mas Umam, menurut Anda kenapa kemudian orang-orang yang melakukan politisasi bansos itu selalu membuat pembenaran gitu? Begini Mas, ada satu situasi di mana pemerintah saat ini tampaknya menutup mata. Kalau misal kita cermati, ada semacam inkonsistensi yang cukup serius. Dulu Mas, di bulan Desember 2014, saya masih ingat betul bagaimana Pak Jokowi ketika pertama kali terpilih menjadi presiden, beliau menginstruksikan untuk menghapus dana alokasi bansos yang waktu itu ternyata sudah cukup banyak menjadi alat politik, alat kekuasaan yang disalahgunakan, terutama dalam level pilkada dan sebagainya. Oleh Pak Jokowi waktu itu kemudian dihapus dan itu mendapatkan apresiasi yang cukup luas, terutama dari kalangan gerakan anti korupsi dan lain sebagainya. Tetapi per hari ini situasinya justru berbalik, di mana kemudian penggunaan bansos itu kemudian dilakukan secara terbuka, tanpa rasa malu, kemudian dianggap sebagai sesuatu hal yang lazim. Maka kemudian seorang Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, menyampaikan secara terbuka seperti itu, bahwa yang memberikan bansos adalah Pak Jokowi, kemudian semua dipersonifikasikan. Padahal ini adalah elemen dari negara, tapi dipersonifikasikan untuk kepentingan personal. Maka sebenarnya hal itu merupakan pelanggaran etik. Bahkan kalau misal kemudian itu bisa diarahkan dalam konteks kepemiluan, itu juga bisa masuk dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan negara. Kalau misal itu yang terjadi, seharusnya Bawaslu yang memiliki kapasitas dan juga tanggung jawab dalam proses pengawasan menuju pemilu seharusnya betul-betul bergerak cepat. Bagaimana kemudian sebuah pelanggaran dilakukan secara terbuka, tidak tedeng-aleng-aleng, tanpa rasa malu, tapi kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, kalau misal kemudian ini kemudian bisa dibuktikan secara masif dan kemudian memenuhi misalnya dalam pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu tentang pasal TSM, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Tetapi itu dalam konteks legislatif. Kalau misal kita dalam konteks pilpres, itu ada di aturan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. Kalau misal Ya. terjadi secara masif, TSM tadi itu, terjadi di 50% setidaknya dari setengah atau setengah dari jumlah total provinsi yang ada di Indonesia, hal itu bisa menjadi sebuah argumen yang betul-betul fatal. Bahkan kemudian bisa digunakan sebagai alat untuk men-challenge legitimasi dan keabsahan dari hasil sebuah pemilu. Nah, oleh karena itu, semua ini harus diletakkan pada satu basis kesadaran kekuasaan yang betul-betul transparan dan juga akuntabel. Dan kita berharap Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai the leading actor dalam konteks ini adalah bagaimana tata kelola pemerintahan diletakkan dalam sebuah proporsi yang proporsional, tidak politis, seharusnya bisa mengawal itu dan tidak menjadi inkonsisten. Kalau dulu di 2014, awal beliau terpilih, beliau secara tegas kemudian bisa menginstruksikan untuk memangkas habis alokasi dana bansos yang waktu itu disinyalir menjadi alat kekuasaan politik bagi Ya. incumbent dalam proses pilkada secara serentak di Indonesia. Seharusnya dalam konteks pilpres atau pemilu di 2024, beliau juga bisa bersikap tegas dan juga rasional. Nah, oleh Oke. karena itu, seharusnya Baik. ini menjadi wake up call bagi kita dan juga bagi lingkaran terdekat dari siapapun, termasuk di 01, 02, 03. Kalau misal kemudian ada pelanggaran, kita harus berikan sebuah pernyataan tegas dan harus di follow up. Oleh karena itu, Bawaslu harus bersikap. Ya. Bawaslu Baik. jangan hanya diam. Kalau Bawaslu diam, itu sama dengan wujuduhu keadamihi. Ada, Oke. tapi seperti nggak ada. Mas Baik, Kevin. kita akan tunggu nanti kemudian peran aktif dari Bawaslu untuk menindak pelaku politisasi bansos ini. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Mas Umam telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.